Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsabila, NIM 12150112513. Di sini saya akan membuat video penjelasan pengerjaan masing-masing soal dari UAS probabilitas dan statistika. Baiklah, di sini yang pertama itu ada soal sebuah bola diambil secara acak dari sebuah kotak yang berisi 6 bola merah, 4 bola putih, dan 5 bola biru. Tentukan probabilitas terambilnya A bola merah, B bola putih, C bola biru, dan D bukan merah, E merah atau putih. Kemudian jika 3 bola diambil secara berturut-turut dari sebuah kotak, temukan probabilitas untuk mendapatkan urutan merah, putih, dan biru jika masing-masing bola itu dikembalikan atau tidak dikembalikan. Di sini saya telah membuat jawabannya dan saya letakkan di Word. Di sini pertama diketahui bola merah itu nilainya adalah 6, bola putih itu ada nilainya 4, dan bola biru itu nilainya 5. Maka di sini rumusnya adalah peluang dari setiap bola sama dengan nilai dari setiap bola per nilai dari semua bola. Di sini nilai dari setiap bolanya sudah diketahui, tapi nilai dari keseluruhan bola itu belum diketahui. Maka kita cari nilai dari keseluruhannya sama dengan NS sama dengan NM, nilai dari bola merah tambah nilai dari bola putih dan nilai dari bola biru. Di sini 6 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Maka nilai keseluruhan bola itu sejumlah 15. Di sini yang pertama-tama kita cari yang A itu adalah probabilitas terambilnya bola merah. Ini probabilitas terambilnya bola merah. Jadi pertama-tama itu kita masukkan peluang dari merah. Peluang dari merah itu sama dengan nilai dari bola dan nilai dari keseluruhan bola. Karena kita mencari nilai dari bola merah, yaitu sama dengan 6, bola merahnya diketahui itu 6, dan keseluruhan bola itu sama dengan 15. Maka disederhanakan menjadi 2/5. Begitu juga dengan peluang bola putih, itu sama dengan bola putih berjumlah 4/15 ini, dan ini 4/15 ini tidak bisa disederhanakan lagi. Dan peluang bola biru di sini ada 5/15, yang mana bola birunya ada 5 dan keseluruhan bolanya ada 15. Jadi disederhanakan menjadi 1/3. Dan di D ini kita mencari bola yang bukan merah. Berarti rumusnya di sini peluang merah kuadrat sama dengan 1 kurang peluang merah. Itu sama dengan 1 kurang peluang merah ini 6/15. Kita ambil aja yang belum disederhanakan karena biar lebih mudah. Berarti 1 kurang 6/15 sama dengan 9/15, dan disederhanakan menjadi 3/5. Dan juga yang E di sini itu ya merah atau putih. Merah atau putih di sini peluang dari merah atau putih sama dengan peluang merah ditambah peluang putih. Ini sama dengan peluang merahnya kita ambil 6/15 ditambah dengan peluang putihnya itu sama dengan 4/15. Jadi di sini 6/15 ditambah 4/15 itu sama dengan 10/15. Disederhanakan menjadi 2/3. Yang F itu soalnya adalah jika 3 bola diambil berturut-turut dari sebuah kotak, temukan
probabilitas untuk mendapatkan urutan merah, putih, dan biru jika masing-masing bola itu dikembalikan. Jika masing-masing bola itu dikembalikan, maka P sama dengan 6 jumlah dari ABC ini dikaliin. Jadi 6/15 dikali 5/15 terus dikali 4/15 sama dengan 8/225. Dan selanjutnya yang G itu tidak dikembalikan. Jadi di sini sama juga P peluangnya dikali keseluruhan dari hasil bola merah, bola putih, dan bola biru tadi, tetapi setiap angka di bawahnya itu dikurangin. Misalnya ini kan 6/15 lalu dikali 5/14 karena dikurang 1 kan, lalu dikali 4/13 karena juga sudah dikurang 1. Jadi setelah dikali-kalikan hasilnya menjadi 4/91. Baiklah, di soal kedua ini menjelaskan tentang perbedaan data kualitatif dan kuantitatif serta contoh penelitian yang menggunakan masing-masingnya. Perbedaan dari data kuantitatif dan data kualitatif dan data kuantitatif. Ketika penelitian hendak melakukan aktivitas ilmiah, ia harus mampu memilih metode penelitian secara tepat sehingga hasil yang didapat pun sesuai. Data kuantitatif dan kualitatif dan kuantitatif itu memerlukan metode yang cukup berbeda sehingga penelitian yang paham betul data yang digunakan seperti apa dan bagaimana cara mengolahnya. Berikut ini adalah perbedaan signifikan dari data-data kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama itu dari metode penelitian. Perbedaan dari keduanya itu, data kualitatif ini umumnya dihasilkan oleh peneliti yang menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian kualitatif ini, data dapat diproses dan diinduktif, yaitu mode berpikir yang berangkat dari premisi khusus menuju kaidah umum. Sementara itu, dan juga penelitian kualitatif ini berfokus pada penjabaran serta pendeskripsian suatu fenomena berdasarkan dari aspek kualitas yang umumnya tidak dapat diukur dengan ukuran baku. Dan sementara itu, data kuantitatif ini dihasilkan dari penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif ini, data dapat diproses deduktif atau induktif bergantung pada hasil yang ingin diteliti. Selanjutnya itu berdasarkan objek penelitian. Data kualitatif ini umumnya dihasilkan ketika penelitian itu hendak memfokuskan pada suatu objek penelitian. Data kualitatif ini akan merekam dan mendeskripsikan semua jenis fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian. Nah, maka dari itulah kenapa data kualitatif ini kurang tepat jika didapatkan dari penelitian yang melibatkan lebih dari satu objek karena menyebabkan cakupan data terlalu luas. Dan juga ada berdasarkan dari wujud data. Wujud data itu kualitatif itu informasinya secara verbal dan deskriptif. Dan informasi ini umumnya disajikan dalam bentuk uraian, deskripsi, serta interpretasi, dan juga penilaian atas fenomena dan proses selama penelitian yang dilakukan. Karena data kualitatif ini tidak melibatkan data numerik yang bisa dihitung, maka tidak membutuhkan sajian tambahan seperti grafik, diagram, dan alat interpretasi statistika. Sementara itu, wujud dari data kuantitatif ini adalah informasi numerik yang mana dapat dihitung dan dikuantifikasikan. Data ini lebih bersifat pasti karena disimbolkan dengan angka atau rumus-rumus tertentu. Di sini ada contoh dari data kualitatif. Contoh pertama itu ada beberapa ilmuwan yang tidak memiliki cukup modal
mengalami kesulitan dalam membuka bisnis, yang mana dan juga ini ada contoh data kualitatif keduanya itu yang kedua, yaitu ada orang Jepang cenderung lebih tinggi dan lebih besar dari orang Indonesia. Nah, dari kalimat tersebut yang beberapa ilmuwan tidak memiliki cukup modal serta mengalami kesulitan dalam membuka bisnis, contoh ini tuh berupa contoh data kualitatif yang kenapa bisa begitu? Karena dari kalimat tersebut itu kita sudah langsung tahu bahwa siapa yang sedang memiliki kesulitan, mengapa dia kesulitan, dan kesulitan apa yang sedang dia alami, gitu. Dan yang contoh kualitatif kedua itu yang orang Jepang cenderung lebih tinggi dan lebih besar dari orang Indonesia itu, contoh di atas ini juga merupakan data kualitatif karena menunjukkan kualitas atas sesuatu ketinggian. Nah, meskipun kita tidak mengetahui beberapa perbedaan dari ketinggian dua negara tersebut, bisa kita pastikan bahwa kalimat di atas merupakan contoh data kualitatif. Ya, kualitatif dan bukan kuantitatif. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 itu jelaskan mengenai desain eksperimen dalam sebuah penelitian beserta tantangan dan contohnya. Yang di sini ada desain metode penelitian eksperimen. Dalam metode penelitian eksperimental ini ada desain penelitian yang bisa kita coba. Antara lainnya itu ada pre-experimental design, terus ada true experimental design, dan factorial design, dan quasi experimental design. Nah, di sini ada pre-experimental design yang mana ini terjadi bahkan sebelum eksperimen yang sebenarnya dimulai. Hal ini dilakukan untuk mengetahui intervensi penelitian terhadap sekelompok orang. Dan juga di sini ada true experimental design yang mana ini adalah pendekatan statistika untuk membangun hubungan sebab dan akibat antara variabel yang berbeda. Ini adalah salah satu bentuk desain penelitian yang paling akurat dan banyak dukungan substansial untuk mendukung keberadaan hubungan. Ada 3 kriteria yang harus kita penuhi sebelum melakukan penelitian true eksperimental. Yang pertama itu keberadaan kelompok kontrol. Sampel peserta dibagi menjadi 2 kelompok, yang mana satunya yang dikenai eksperimen dan mengalami perubahan dan yang lainnya tidak. Dan 2 itu kehadiran variabel independen. Variabel independen yang mempengaruhi kerja variabel lain harus ada bagi peneliti untuk mengontrol dan mengamati perubahan. Dan yang ketiga itu ada tugas acak. Peserta harus didistribusikan secara acak dalam setiap kelompok. Yang ketiga itu ada factorial design, yang mana ini merupakan eksperimen yang melibatkan studi tentang efek berbagai faktor. Untuk studi semacam ini tuh desain eksperimen faktorialnya itu sangat berguna. Jadi sebuah desain faktorial penuh juga dikenal sebagai desain silang penuh, mengacu pada desain eksperimental yang terdiri dari 2 atau lebih faktor, dengan setiap faktor memiliki beberapa kemungkinan nilai atau tingkat. Dan yang keempat ini ada quasi experimental design, yang mana ini adalah salah satu metode yang memiliki bias yang sangat rendah. Ini itu adalah metode pengganti RCT yang mana memiliki biaya yang sangat mahal. Dengan metode ini kamu dapat mendapatkan hasil data yang lebih baik lagi. Quasi eksperimen ini adalah studi intervensi empiris yang digunakan untuk memperkirakan dampak kasual dari intervensi pada populasi target tanpa penugasan acak.
Dan kuasi ini memiliki kesamaan dengan desain eksperimental tradisional atau uji coba kontrol secara acak, tetapi secara khusus tidak memiliki unsur penugasan acak atau untuk pengobatan atau kontrol. Yang selanjutnya itu ada B, klasifikasi data dalam penelitian. Di sini ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang apa itu klasifikasi data. Di sini kita ambil aja yang dari Sutama. Data sedikitnya bisa diartikan dalam dua kemungkinan. Yang pertama itu data sebagai informasi faktual, dan kedua itu data sebagai kenyataan yang murni. Di sini sebagai informasi faktual itu misalnya pengukuran atau statistika yang dipergunakan sebagai dasar untuk penalaran diskusi atau penghitungan, misalnya dalam penelitian ilmiah, dan data sebagai kenyataan murni yang belum diberi penafsiran apapun dan belum diubah atau belum dimanipulasi namun telah tersusun dalam sistematika statistika tertentu. Di sini itu ada beberapa klasifikasi data dari penelitian. Data penelitian itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu data penelitian yang secara kuantitatif dan kualitatif, dan kedua itu ada secara kualitatif. Yang data penelitian secara kuantitatif ini ada data-data yang dihadirkan dan dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dari lapangan, atau dapat disebut juga data-data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dengan mengubah nilai kualitatif menjadi nilai-nilai kuantitatif. Dan juga ada kualitatif dapat diartikan sebagai data yang hadir atau nyata dalam bentuk kalimat, ungkapan, narasi, dan gambar. Di sini ada persyaratan data penelitian yang valid. Persyaratan yang valid ini di bawah ini ada aktual, up to date, dan yang kedua ada representatif, ada objektif, unsur kesalahan sampling kecil, relevan, tepat waktu, dan juga nilai yang berguna. Di sini data penelitian berdasarkan penafsiran. Di sini ada dua, yaitu data faktual dan juga ada data non faktual. Dan ada juga data penelitian berdasarkan cara memperolehnya. Di sini ada dua juga, data primer dan data sekunder. Dan ada data penelitian berdasarkan skala pengukuran. Ada data nominal. Sifat data nominal ini dibagi lagi menjadi kategori data sifat yang memisah atau dipisahkan, kategori data yang tidak mempunyai aturan yang ditetapkan secara logis. Dan ciri-cirinya itu ada 5, ada angka yang tertera dalam label, tidak memiliki urutan, dan tidak mempunyai ukuran yang baru. Tes statistik yang digunakan ialah non-parametrik, hasil perhitungannya bukan bilangan pecahan. Dan ada contoh data nominal, yaitu ada dua data nominal, sebenarnya dan tidak sebenarnya. Sebenarnya itu seperti agama, jenis kelamin, status perkawinan. Dan tidak sebenarnya itu seperti ijazah yang dimiliki, tahun produksi kendaraan motor. Dan selanjutnya itu ada data ordinal. Data ordinal ini juga memiliki ciri-ciri serta contoh. Ada kategori sifat yang memisah juga, ada yang memiliki aturan logis, dan juga berdasarkan jumlah karakteristik khusus. Dan juga ada data interval, begitu juga dia juga ada beberapa contoh dan ciri-ciri. Dan juga ada data ratio dan data internal serta eksternal. Sini juga ada data kualitatif, kuantitatif, diskrit. Ini juga ini berdasarkan sifat masing-masing ya, seperti sifat data, ada jenis data, ada waktu pengumpulannya. Di sini ada continue, ada cross sectional, terus ada time series atau berkala.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.